Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan mau membahas materi tentang matriks, materi matematika wajib kelas 11 ya. Jadi pada video kali ini akan kita bahas yang pertama adalah pengertian matriks, kemudian notasi dan urdu matriks, kemudian matrik khusus dan latihan soal. Jadi tujuan dari pembelajaran pada video kali ini adalah setelah sahabat semua menyaksikan dan menyimak video ini dengan teliti dan seksama, maka diharapkan sahabat semua bisa memahami tentang pengertian matriks, kemudian sahabat semua bisa memahami tentang notasi dan urdu matriks. Kemudian sahabat semua juga mengerti atau mengenal jenis-jenis matrik khusus ya. Seperti itu. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengertian matriks. Sahabat matematika, susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom serta ditandai dengan tanda kurung di sebelah kiri dan sebelah kanannya disebut dengan matriks. Nah, jadi kalau ada bilangan yang disusun menurut baris dan kolom kemudian ada tanda kurungnya di kanan kirinya, entah itu kurung biasa atau kurung siku, nah itu disebut dengan matriks. Iya. Kemudian nama baris dan kolom itu disesuaikan dengan urutannya. Masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung disebut dengan elemen matriks. Nah, boleh kita lihat contoh yang ada di slide. Pada matriks ini, elemen matriks baris kedua kolom keempat adalah 6. Elemen matriks baris kedua 1, 2, baris kedua kolom keempat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini yang disebut ya, baris kedua kolom keempat. Iya. Jadi kalau baris itu berarti yang berbaris ya, berbaris seperti ini. Kalau kolom yang tegak lurus, seperti itu. Bisa diperhatikan di contoh yang ada di slide ini, di video ini. Nah, ini. Ada matriks 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, 7, 9, 10, 8. Matriksnya ya, seperti itu. Kemudian kita pindah ke notasi matriks. Jadi notasi dan ordo matriks. Sahabat matematika, sebuah matriks itu akan diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan kalau A berarti matriks A, huruf besar ya, huruf kapital. Kemudian sebuah matriks itu dengan ukuran M baris, M itu banyaknya baris, dan N kolom, banyaknya kolom, itu dikatakan sebagai matriks berukuran M kali N. Ukuran M kali N, seperti itu. Sering disebut dengan ordo matriks. Jadi ordo matriks itu biasa kita sebut dengan ukuran ya, ukuran matriks atau ordo matriks. Jadi ukuran matriks itu disebut dengan ordo, seperti itu sahabat semua. Kalau ada matriks A, ordonya 2 kali 3, berarti matriks itu memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, 2 baris dan 3 kolom. Nah, seperti itu. Kalau ada matriks B, kemudian ordonya 3 kali 3. Nah, berarti matriks itu adalah matriks yang memiliki 3 baris. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian 3 kolom. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, itu namanya ordo matriks. Ordo matriks itu berarti menyatakan ukuran matriks. Mau dia berapa baris, berapa kolom itu dilihat dari ordonya. Kalau ordo 2 kali 3, nah berarti 2 baris 3 kolom. Kalau ordo 4 kali 2 berarti 4 baris 2 kolom. Nah, seperti itu. Jadi tergantung pada ordonya ya, matriks itu ukurannya seperti itu. Matriks A dengan ordo M kali N. Berarti M ini menyatakan barisnya, N ini menyatakan kolomnya. Nah, jadi seperti itu tentang notasi dan ordo matriks. Ya, bisa dilihat di contoh ini. Elemen-elemen sebuah matriks itu diberi nama huruf kecil dengan indeks di bawah. Nah, bisa dilihat A11 itu berarti matriks di baris pertama dan kolom pertama. A11. Nah, yang ini. Berarti ini menyatakan dia elemen baris pertama, 1 ini berarti baris pertama, baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, misalkan elemen matriks
A, I, J. Menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Demikian pula B, I, J. Menyatakan elemen matriks B pada baris ke I dan kolom ke J. Matriks A yang berordo M kali N dapat dituliskan bentuk umumnya seperti di bawah ini ya. Bentuk umum matriks itu seperti ini. Matriks A, A11, A12 itu disebut dengan elemen matriks. Letak elemen matriksnya itu diindekskan atau dituliskan dengan A11, berarti dia baris ke-1, kolom ke-1. Nah, seperti itu. Contoh nih ya, kalau ada misalkan matriks C 2 kali 2 ya, 2 kali 2. Berarti misalkan 2, 3, 1, 2. Nah, seperti ini. Ini matriks C 2 kali 2 ordonya ya. Maka 2 ini berarti elemennya, elemen matriks C. 3 juga elemen, 1 juga elemen, 2 ini juga elemen matriks C. Letak dua elemen matriks C yang 2 ini berada di baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau yang 3 ini itu masih juga di baris pertama kan? Baris ke-1, kolom ke berapa? Kolom kedua. Maka kalau ditulis notasi dan indeks berarti C12. Artinya elemen matriks C pada baris pertama dan kolom kedua. Seperti itu sahabat matematika. Cukup mudah ya. Baik. Sekarang kita lihat mulai mengenal dengan matriks khusus ya. Matriks khusus adalah suatu matriks khusus yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri atas satu baris saja. Satu baris saja ya, dia nggak ada baris yang lain. Nah, misalkan matriks P ini dia cuma satu baris. Nah, ini kalau kita tulis ordonya, berarti matriks P itu ordonya itu 1 kali 3. Mengapa? Ya, karena dia cuma satu baris, tetapi ada berapa kolom? Ada 3 ya. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, jelas karena dia disebut dengan matriks khusus, maka ciri-cirinya dia cuma satu baris saja. Namanya kan matriks baris, berarti dia cuma terdiri dari satu baris. Contoh lagi, matriks Q ini kan juga matriks khusus ya, matriks baris. Dia terdiri dari satu baris dan 4 kolom. Mengapa? Kita lihat. Matriks Q ini ordonya adalah 4 kali 1. Mengapa demikian? Nah, karena terdiri dari satu baris ya. Satu baris, tetapi sorry terbalik ini. Matriks Q itu matriks ordonya 1 kali 4. Iya. Dia terdiri dari satu baris, tetapi kolomnya ada 4. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke-4. Nah, berarti dia ordonya 1 kali 4. Nah, itu kalau mau dilihat ordonya, matriks baris. Oke, kita ke matriks khusus selanjutnya. Ada disebut dengan matriks kolom. Matriks kolom itu ya matriks yang terdiri dari kolom saja, jadi tidak punya barisnya, nggak ada. Ordonya, kalau R2R ini, ordonya adalah berapa? 2 baris, 1 kolom ya. Ordonya, matriks R ini ordonya adalah 2 kali 1. Matriks S itu ordonya berapa? Ada berapa baris dia? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 1. Matriks T, ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 1. Mengapa dia disebut dengan matriks khusus? Perhatikan, ini cuma satu baris, ini juga satu baris. Satu kolom, satu kolom, satu kolom. Karena dia disebut dengan matriks kolom, maka cuma satu kolom saja. Itu ciri-cirinya, matriks khusus untuk jenis matriks kolom. Kalau baris tadi cuma baris saja. Nah, 1 kali 4, ini 4 kali 1, terbalik. Kemudian matriks khusus selanjutnya adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks dengan banyak baris dan banyak kolom sama. Jadi berapa jumlah barisnya, segitu juga jumlah kolomnya. Itulah matriks persegi. Kalau banyak barisnya ada 2, maka kolomnya juga ada 2. Kalau barisnya ada 3, maka kolomnya juga ada 3. Nah, ini disebut dengan matriks persegi. Dia khusus, dia matriks persegi. Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Iya, seperti itu. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen diagonal utamanya bernilai 0. Ya, misalnya, ya ini kan elemen utama itu ini. Kita kembali ke materi sebelumnya. Yang disebut dengan diagonal utama itu yang ini. Yang menyerong ke kanan nih, sila yang
silang ke kanan, diagonal ke kanan, itu namanya diagonal utama. Nah, kalau matriks diagonal itu yang elemennya itu cuman yang elemen diagonal utama. Selain diagonal utama itu nol semua. Itu disebut dengan matriks diagonal. Kalau ini bukan matriks diagonal ini karena oh iya, ini matriks diagonal juga. Ini elemen utamanya ada, selain elemen utamanya nol. Nah, ini. Itu disebut dengan elemen matriks diagonal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu matriks identitas pada perkalian ya. Identitas pada perkalian itu kan satu. Jadi matriks-matriks identitas itu yang seperti ini. Diagonal utamanya itu satu. Ini diagonal utamanya satu. Itu ciri-ciri matriks identitas. Diagonal utamanya satu. Kalau ada matriks yang diagonal utamanya satu, kemudian kanan kirinya elemen yang lainnya itu 00 semua, itu disebut dengan matriks identitas. Karena setiap ada matriks yang lain dikalikan dengan matriks identitas ini, dia akan tetap sama. Seperti itu. Sama seperti identitas perkalian. Nanti kita mengujinya di pembahasan selanjutnya, yaitu di perkalian matriks. Contoh nih ya, kalau pada bilangan bulat ya, identitas perkalian kan 1. 3 kali 1, ini kan sama dengan 3. Nah, nanti demikian juga nih matriks identitas. Misalkan nih, ada matriks A dikali dengan matriks B. Nanti akan hasilnya A juga. Nah, B ini disebut nanti dengan matriks identitas. Seperti itu. Karena dia tidak merubah bentuk awalnya ini ketika dikalikan. Itu disebut matriks identitas ya, perkalian seperti itu. Baik, matriks khusus lainnya yaitu matriks 0. Jadi, matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya 0. Ini nanti berlaku pada identitas penjumlahan ya. Semua bilangan dikalikan dengan 0 kan hasilnya sama ya, tidak merubah. Maka itu disebut identitas pada penjumlahan. Iya, seperti itu. Baik, kita coba uji pemahaman. Diketahui matriks B dengan ukuran 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan matriks persegi ya, karena berbeda ya. Diketahui matriks B. Baris pertama 7, min 5, 1, 8. Baris kedua 6, 4, 2, 9. Baris ketiga 0, 3, 5, 7. Baris keempat itu 2, 2, 7, 3. Baris ke-5 itu 1, min 2, 0, 3. Tentukan ordo matriks B. Nah, gampang sekali menentukan ordo matriks B ini. Kita hitung saja ada berapa baris, ada berapa kolom. Baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ada 5 baris. 5 baris. Kemudian kita hitung ada berapa kolom. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. 5 baris, 4 kolom. Maka, ordo matriks B itu ordonya adalah 5 kali 4. 5 baris dan 4 kolom. Nah, seperti itu. Kemudian, elemen-elemen baris pertama. Elemen baris pertama itu berarti 7, min 5, 1, 8. Elemen baris ke-1. Baris ke-1 kan yang ini. Ini. 7, min 5, 1, dan 8. Elemen pada baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga. Baris ke-1, ke-2, ke-3. Kolom ke-2, 1, 2. Berarti yang ini. Nah, ini 3. Berarti 3. Kemudian elemen baris kedua. Elemen baris kedua, kolom keempat. Baris kedua mana baris kedua? Baris pertama. Nah, ini baris kedua. Oh, saya ganti warna pulpennya, tinta spidolnya supaya kelihatan di mana dia berpotongan. Nah, disitulah elemen baris yang dimaksud. Saya ganti warna merah. Yang ditanyakan pada soal yang kedua adalah elemen baris kedua, kolom keempat. Baris kedua saya garis. Baris kedua. Oh, belum terganti warnanya. Ganti dulu. Baris kedua saya garis. Iya. Kemudian kolom keempat. Kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 saya garis ke bawah. Iya, yang berpotongan itu di mana? Di sini ya, di sini ya. Inilah dia disebut dengan elemen baris kedua, kolom keempat. Nah, seperti itu. Berarti dia 9. Ya, cukup mudah ya sahabat matematika ya, kita memahami matriks, elemen-elemennya dan notasinya.
Ini adalah dasar untuk kita masuk ke operasi penjumlahan matriks pada video-video selanjutnya. Baik sahabat matematika, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen sebagai bentuk dukungan agar channel saya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.